Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan, nama aku Yohana Gabriela Wicahyana. Aku akan menjelaskan tentang sistem pencernaan, dimana teman-teman pasti sebelumnya udah pada tahu tentang sistem pencernaan. Dari mulai kita SD hingga kita SMA, kita selalu belajar tentang sistem pencernaan. Nah, di sini aku mau jelasin tentang sistem pencernaan dari mulai makanan masuk, dicerna ke dalam perut, dan kemudian dikeluarkan menjadi kotoran atau disebut juga dengan tinja oleh anus. Seperti yang kita tahu, makanan yang masuk ke dalam mulut kita itu dalam bentuk yang besar. Harus dicerna terlebih dahulu menjadi lebih sederhana agar bisa dicerna oleh tubuh. Nah, di situ nanti kemudian zat gizi dari makanan itu akan diserap oleh tubuh. Nah, yang tidak perlu nanti akan dikeluarkan oleh tinja melalui anus. Nah, dalam pencernaan kita, sistem pencernaan itu punya dua proses, yaitu proses enzimatik dan proses mekanis. Nah, pertama kita akan bahas tentang proses mekanis. Nah, proses mekanis ini merupakan proses yang membuat makanan dari yang kasar menjadi halus agar nantinya bisa masuk ke dalam tubuh kita. Nah, di proses yang kedua yaitu proses mekanis, yaitu di mana di sini terdapat zat-zat yang akan mengubah makanan yang tadi sudah halus tadi jadi lebih sederhana, yang tadinya kompleks jadi lebih sederhana melalui bantuan enzim. Nah, seperti yang terlihat di gambar, makanan masuk ke dalam mulut. Nah, di dalam mulut kita itu terdapat proses mekanis. Nah, proses enzimatik juga oleh saliva. Setelah itu masuk ke dalam kerongkongan. Di situ juga ada proses mekanis, pencernaan mekanis, nanti turun lagi ke lambung. Di lambung itu ada proses enzimatis, terus turun ke usus halus, lagi ada proses enzimatis. Di usus besar nanti juga ada. Setelah itu makanan yang tidak bisa dijadikan zat gizi, yang tidak bisa dijadikan serapan oleh tubuh, itu akan dikeluarkan melalui anus dalam bentuk kotoran atau disebut juga dengan tinja. Oke, tahap pertama yaitu makanan masuk ke dalam mulut kita. Nah, makanan masuk ke dalam mulut kita itu kan dalam bentuk yang masih besar, masih kasar. Kemudian gigi akan menghaluskan makanan dengan cara mengunyah makanan. Nah, nanti makanan jadi lebih halus. Nah, gigi itu juga dibantu oleh kelenjar air liur, di mana kelenjar air liur itu yang membantu melunakkan makanan menjadi lebih halus. Nah, di dalam mulut kita juga ada enzim amilase yang akan membantu mengubah amilum menjadi glukosa. Nah, terlihat di gambar, gigi seri itu ada di depan ya. Nah, gigi seri itu bentuknya pahat, berfungsi untuk memotong makanan. Terus yang kedua yaitu gigi taring. Gigi taring itu ada di sini, gigi taring. Nah, itu tuh bentuknya lancip dan runcing. Fungsinya untuk menusuk dan mengoyak makanan. Nah, yang ketiga itu ada gigi geraham. Gigi geraham itu di belakang kita. Nah, itu bentuknya rata, bergerigi dan fungsinya untuk mengunyah makanan. Nah, kemudian di dalam mulut kita selain ada gigi juga ada lidah. Nah, lidah juga punya fungsi tersendiri nih, teman-teman. Fungsi lidah yaitu untuk membantu mengatur letak makanan saat dikunyah di dalam mulut. Yang kedua, membantu menelan makanan, mengecap makanan, yaitu ada rasa asin, manis, pahit, dan asam. Nah, terus fungsi lidah juga yaitu peka terhadap dingin, panas, dan tekanan. Nah, di dalam mulut kita itu terdapat saliva, di mana saliva ini berfungsi untuk mencerna makanan secara kimiawi, terus dia juga menguraikan zat tepung menjadi polisakarida dan maltosa. Terus si saliva ini juga membantu melumasi makanan. Terus si saliva ini juga memiliki fungsi yaitu mensekresikan zat buangan seperti urea dan asam urat. Nah, selain itu, si saliva ini juga merupakan antibodi atau antibakteri, di mana saliva bisa menjaga kesehatan mulut kita dan menjaga kesehatan gigi kita. Kemudian organ pencernaan yang kedua yaitu kerongkongan atau disebut juga esofagus. Kerongkongan ini terbuat dari tulang rawan, di mana digerakkan oleh otot lurik dan otot polos.
Di dalam kerongkongan ini dia punya gerakan peristaltik atau disebut juga gerakan meremas-remas. Nah, gerakan peristaltik ini merupakan pencernaan mekanis. Nah, si kerongkongan ini itu merupakan jalan panjang yang menghubungkan makanan dari mulut menuju ke lambung. Nah, prosesnya ini yaitu makanan masuk ke dalam mulut, sudah dicerna di dalam mulut. Nah, terus lanjut ke kerongkongan, di mana di kerongkongan ini tidak ada proses pencernaan. Namun di kerongkongan ini makanan berhenti sekitar 5-9 detik, yang kemudian makanan turun ke lambung. Kemudian organ pencernaan yang ketiga yaitu lambung, di mana lambung ini memiliki fungsi yaitu sebagai tempat penyimpanan dan tempat mencerna makanan yang tadi sudah disalurkan oleh kerongkongan. Nah, selain itu lambung juga memiliki fungsi sebagai absorpsi obat-obatan dan mencegah kuman masuk. Nah, lambung terdiri dari 3 bagian, yaitu ada kardia, fundus, dan pilorus. Yang pertama yaitu kardia. Kardia ini merupakan lambung yang dekat dengan kerongkongan. Yang kedua yaitu ada fundus. Fundus ini merupakan lambung di bagian tengah, di mana fundus ini tersusun atas otot-otot polos. Terus yang ketiga yaitu pilorus, di mana pilorus ini merupakan lambung yang dekat dengan usus halus yang terdapat klep bernama klep pylori, yang mana klep ini berfungsi untuk menjaga makanan yang masuk ke usus halus agar tidak kembali ke lambung. Nah, di dalam lambung sendiri itu terdapat getah lambung. Getah lambung ini ada 3, yaitu HCl, enzim pepsin, dan renin. Nah, HCl ini fungsinya untuk membunuh kuman atau bibit penyakit yang masuk bersama dengan makanan yang kita makan. Nah, terus yang kedua yaitu enzim pepsin, di mana enzim pepsin ini berfungsi untuk mengubah protein menjadi pepton. Yang ketiga yaitu ada enzim renin, di mana enzim renin ini berfungsi untuk menggumpalkan protein susu yang dibantu dengan kalsium. Nah, bagaimana sih pencernaan di dalam lambung? Pencernaan di dalam lambung itu ada 2, yaitu pencernaan mekanik dan kimiawi. Pencernaan mekanik itu dilakukan oleh kontraksi otot lambung, di mana otot lambung ini akan melakukan gerakan meremas atau menggiling yang akan membuat makanan menjadi lebih halus lagi seperti bubur. Nah, setelah itu pencernaan enzimatiknya yaitu di mana makanan yang tadi sudah dihaluskan akan dibantu oleh enzim-enzim pencernaan yang dihasilkan oleh getah lambung. Nah, setelah itu makanan akan sedikit demi sedikit turun ke usus halus dan kemudian sekitar 2-5 jam lambung akan kosong. Kemudian organ pencernaan yang selanjutnya yaitu usus halus, di mana usus halus ini merupakan saluran terpanjang di saluran pencernaan. Nah, usus halus ini terbagi menjadi 3, yaitu usus 12 jari atau disebut dengan duodenum, usus kosong disebut juga dengan jejunum, dan usus penyerapan yang disebut dengan ileum. Nah, yang pertama yaitu usus 12 jari atau disebut juga dengan duodenum. Duodenum ini merupakan usus yang berbatasan dengan lambung pada ujung pilorus. Nah, pada bagian ini merupakan tempat bermuaranya kelenjar-kelenjar pencernaan antara lain seperti kelenjar pencernaan di hati dan di pankreas. Nah, kelenjar pencernaan di hati itu menghasilkan getah empedu dan mengandung garam empedu yang berfungsi mengubah lemak menjadi bentuk emulsi agar dapat dicerna oleh enzim lipase. Nah, kelenjar pencernaan di pankreas itu berfungsi sebagai kelenjar endokrin dan kelenjar eksokrin. Nah, yang ketiga yaitu kelenjar Lieberkühn dan kelenjar Brunner dalam dinding usus 12 jari, di mana
Kelenjar Brunner menghasilkan hormon sekretin yang merangsang kelenjar Lieberkühn untuk menghasilkan getah usus yang berisi protease dan koenzim. Nah, lalu ada usus kosong atau disebut juga jejunum, di mana usus kosong atau jejunum ini merupakan bagian usus halus yang berfungsi untuk menyelesaikan pencernaan yang belum selesai di duodenum. Nah, permukaan dalam usus kosong berupa membran mukus dan terdapat jonjot usus atau disebut villi, di mana ini berfungsi untuk memperluas permukaan usus. Nah, di dalam usus kosong kembali terjadi pencernaan makanan secara kimiawi dengan bantuan enzim-enzim pencernaan lainnya seperti enzim maltase, sukrose, dan laktase. Selanjutnya ada usus penyerapan atau disebut juga dengan ileum, di mana ileum ini merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan yang mana zat gizi seperti karbohidrat, protein, dan lemak diserap di usus. Selain itu vitamin juga diserap oleh usus di ileum. Nah, penyerapan pada bagian ini disebut dengan villi. Nah, kemudian pada ujung usus halus terdapat umbai cacing atau disebut juga dengan appendix. Nah, appendix ini gunanya sebagai klep penghubung antara usus halus dengan usus besar, agar sisa-sisa makanan yang telah keluar dari usus halus menuju usus besar tidak dapat kembali masuk ke usus halus. Nah, fungsi umbai cacing sebagai tempat penyimpanan bakteri baik untuk membantu proses pencernaan makanan. Oke, kita akan lanjut ke organ pencernaan selanjutnya, yaitu usus besar, di mana usus besar ini berfungsi untuk mengatur kadar air sisa makanan. Nah, di usus besar ini terdapat bakteri yang disebut dengan bakteri Escherichia coli, di mana bakteri ini fungsinya untuk pembusukan makanan, yang dimana nanti makanan akan dibusukkan, kemudian akan menjadi kotoran yang disebut juga dengan feses. Usus besar itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kolon, caecum, dan rektum. Kolon itu banyak dihidupi oleh mikroorganisme seperti E. coli, yang dimana E. coli ini melakukan proses fermentasi sisa-sisa pencernaan sehingga terbentuk feses, vitamin K, dan vitamin B. Nah, kemudian ada caecum. Caecum ini tidak digunakan pada manusia sehingga mengecil, atau caecum ini bisa disebut juga dengan usus buntu. Tetapi pada hewan pemakan rumput, caecum itu sangat berkembang baik seperti pada kelinci dan kambing. Kemudian yang ketiga yaitu rektum. Rektum ini merupakan tempat menampung sementara feses sebelum dibuang atau dikeluarkan. Nah, jika penampungan di bagian ini terlalu lama, akan terjadi reabsorpsi oleh rektum sehingga sisa-sisa yang seharusnya dibuang akan diserap kembali. Nah, rektum ini memiliki otot polos yang apabila rektum terisi ampas makanan dan otot berkontraksi, maka akan menimbulkan rasa ingin buang air besar. Jadi ketika kita mules atau ingin buang air besar, itu akibatnya karena otot polos dari rektum ini yang berkontraksi karena terisi oleh ampas makanan. Nah, kita udah masuk ke proses pencernaan terakhir nih, yaitu anus, di mana anus ini terbentuk atau tersusun oleh otot polos. Nah, anus ini merupakan tempat keluarnya sisa makanan yang udah dicerna tadi, yang udah nggak dibutuhin oleh tubuh. Nah, proses pengeluaran feses ini disebut juga dengan defekasi. Selanjutnya yaitu gangguan pencernaan. Yang pertama adalah gastritis. Gastritis ini adalah radang akut yang terjadi di lapisan mukosa di dinding lambung. Yang kedua yaitu diare, di mana diare ini adanya iritasi di dinding kolon oleh bakteri. Kemudian yang ketiga ada sembelit. Sembelit ini terjadi karena usus besar
berlebihan mengabsorpsi air dari feses. Makanya feses yang keluar itu susah untuk keluar dan keras. Kemudian ada apenditis atau usus buntu, di mana umbai cacing ini bengkak dan terisi oleh nanah. Terus ada hemoroid atau disebut juga dengan ambeien. Ambeien ini merupakan pembengkakan vena di daerah anus.